Ini adalah Asus ROG Strix Scar 17 laptop gaming terkuat di alam semesta. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen yang paling kuat dan paling canggih saat ini, dipadukan dengan GPU RTX paling tinggi saat ini. Jadi saya sudah menggunakan laptop ini selama beberapa hari, dan di video kali ini kita akan lihat performa ngebut dari laptop gaming ini. Asus ROG Strix Scar 17 X3D ini adalah laptop gaming dengan performa terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Sejauh ini belum ada laptop gaming dari brand lain yang bisa ngalahin performanya. Untuk prosesornya, laptop ini menggunakan AMD Ryzen 9 7945HX 3D, di mana prosesor ini punya 16 core dan 12 threads. Ryzen 9 7945HX ini ada dua jenis, ada yang 3D dan yang non 3D. Laptop yang saya gunakan ini yang versi 3D-nya. Perbedaannya itu ada di L3 cache-nya. Untuk yang non 3D, L3 cache-nya 64 MB, sedangkan yang 3D 128 MB. L3 cache sebesar 128 MB inilah yang bikin prosesor ini ngebut banget, terutama waktu dipakai main game. Kemudian untuk GPU-nya, laptop ini menggunakan GPU Nvidia RTX 4090 dengan VRAM 16GB DDR6, TGP-nya 175 watt. Untuk RAM-nya 32GB dual channel DDR5 4800. Penyimpanannya menggunakan SSD NVMe Gen 4 2TB. Kemudian layarnya 17 inch, panel IPS, resolusinya 2560 x 1440 atau 2K. Refresh rate-nya 240Hz, DCI-P3 100% dengan response time 3 millisecond. Kemudian untuk ports yang ada di laptop ini, di samping kiri ada dua USB Type-A 3.2 Gen 1 dan sebuah headphone jack. Di samping kanan kosong nggak ada apa-apa. Di belakang ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2, port HDMI, port LAN, dan sebuah colokan untuk ngecas laptopnya. Di depan ada lampu RGB kekinian dan di bagian bawah laptopnya ada lubang ventilasi yang cukup luas. Kemudian untuk desainnya, laptop ini punya desain yang gaming banget. Dengan logo ROG yang bisa nyala lengkap dengan lampu RGB di area depan dan di keyboardnya. Laptop ini punya ketebalan 2,83 cm, jadi sebetulnya nggak tebel-tebel amat untuk sebuah laptop gaming. Beratnya sekitar 2,9 kg, bahannya terbuat dari plastik ABS yang cukup solid. Build quality-nya sangat bagus, saya coba tekan-tekan di bagian dalam laptopnya, nggak ada flexing sama sekali. Engselnya juga kuat, di towel-towel dia nggak bergelombang. Dan tentu saja laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Cuman sayangnya nggak bisa dibuka sampai rebahan, maksimal cuman segini. Kemudian untuk keyboardnya ini nyaman banget buat dipakai ngetik. Saya nggak pernah salah ngetik pakai keyboard ini. Oke, lanjut ke hasil benchmarknya. Kita mulai dengan 3D Mark untuk menguji kemampuan GPU-nya. Di 3D Mark ini kebetulan ada benchmark baru yang namanya Steel Nomad. Dan laptop ini skornya 5054. Kemudian untuk Time Spy skornya 20125. Lalu di Firestrike skornya 40.750. Kemudian untuk CPU benchmark menggunakan Cinebench R23 single core 1932 poin. Sedangkan multicore-nya 30.998 poin. Skornya ini tinggi banget, bukti bahwa Ryzen 9 7945HX 3D adalah prosesor terkuat dan tercepat saat ini. Lanjut ke Geekbench 6, untuk CPU benchmarknya single core 2817, multicore 16362, kemudian untuk GPU benchmark menggunakan OpenCL 138.628. Skor benchmark yang tinggi nggak ada artinya kalau tidak digunakan untuk menjalankan game-game berat. Jadi mendingan langsung aja kita tes kemampuan gamingnya. Di GTA 5 saya gunakan settingan very high alias rata kanan,
Resolusinya 2560 x 1440 atau 2K, hasilnya dapat 188 fps. Dan waktu dipakai naik pesawat juga sama, 188 fps. Kita ke game selanjutnya yaitu Counter-Strike 2. Di game ini saya gunakan settingan rata kanan tanpa menggunakan FSR, jadi nggak pakai upscaling sama sekali. Untuk resolusinya saya gunakan resolusi 2560 x 1440 atau 2K. Hasilnya bisa tembus 200 fps dengan average 200-an fps dan max frame rate-nya di 240 fps. Kita lanjut ke game Witcher 3. Di game ini saya gunakan settingan ultra alias rata kanan, ray tracingnya off, tanpa DLSS dan juga FSR. Untuk resolusinya saya gunakan resolusi 2560 x 1440 atau 2K. Hasilnya dapat 130 sampai 140-an fps. Nah, kalau ray tracingnya dinyalakan, fps-nya turun jadi 80 sampai 100-an fps. Tapi saya lebih suka main game ini tanpa ray tracing karena grafiknya lebih kelihatan natural. What will Ernest prophesy for he on his toes up? That war was nigh. I believe he lived to see it himself. You talk bigger bollocks than a noon rates unicorn. Gods. Kita lanjut ke Red Dead Redemption 2. Di game ini saya gunakan settingan ultra rata kanan tanpa menggunakan DLSS maupun FSR. Jadi di sini saya tidak menggunakan teknologi upscaling sama sekali. Untuk resolusinya sama dengan game yang lain, saya gunakan resolusi natif layar laptopnya yaitu 2560 x 1440. Hasilnya dapat 90-an fps di dalam cam, kalau di luar cam bisa nyampe 100-an fps. Walaupun game ini udah agak lama, tapi grafisnya masih kelihatan bagus. Kita lanjut ke game Cyberpunk 2077. Di game ini saya gunakan preset Ray Tracing Ultra dengan DLSS-nya auto, kemudian untuk settingan lainnya ultra alias mentok kanan. Untuk resolusinya saya gunakan resolusi 2560 x 1440, sama seperti game-game sebelumnya. Hasilnya di luar Night City bisa dapat 100-an fps. Tapi di dalam Night City frame rate-nya sekitar 80 sampai 90-an fps. Perlu diingat ini ray tracing-nya di settingan ultra, jadi grafiknya itu bagus banget. Oke, kita lanjut tes emulator. Yang pertama, emulator PS3, gamenya God of War 3. Resolusi yang saya gunakan 3840 x 2160 alias 4K. Hasilnya kadang bisa 60 fps, tapi masih belum bisa stabil.
Memang emulator PS3 ini lumayan agak berat, butuh prosesor dengan banyak core. Apalagi gamenya dijalankan di resolusi 4K. Lanjut ke emulator Nintendo Switch menggunakan Ryujinx. Gamenya Zelda TOTK dan di sini saya gunakan resolusi 4K. Hasilnya bisa stabil di 30 fps. Game ini memang di limit maksimal 30 fps aja. Laptop gaming ini punya 3 mode kipas yaitu Silent, Performance, dan Turbo yang bisa diubah melalui tombol di keyboardnya. Untuk gaming saya sarankan menggunakan mode Turbo sedangkan mode Silent bisa digunakan untuk menghemat baterai. Ngomongin soal baterai, laptop ini punya baterai dengan kapasitas 90 Wh. Untuk konsumsi dayanya, Ryzen 9 7945HX3D makan daya sebesar 55 Watt, sedangkan RTX 4090 maksimal bisa nyedot 175 Watt. Jadi kalau di total, laptop ini menyedot daya sekitar 200 Watt lebih pada saat full load. Kemudian untuk daya tahan baterainya, dari pengujian yang saya lakukan, baterainya bisa bertahan sekitar 2 jaman untuk dipakai nonton YouTube secara non-stop dengan brightness maksimal dan lampu RGB kondisi nyala. Kalau mau lebih hemat daya, lampu RGB-nya bisa dimatikan. Jadi memang daya tahan baterai laptop ini nggak begitu bagus. Tapi buat saya ini bukan masalah karena orang yang beli laptop ini tujuannya untuk performa tinggi. Jadi mau nggak mau pasti selalu colok ke listrik. Kemudian untuk pengecasannya butuh waktu sekitar 1 jam untuk ngecas dari 0 ke 100% menggunakan charger 330 watt bawaan laptopnya. Lalu apa saja komponen yang bisa di-upgrade di laptop ini? Yang pertama, RAM-nya bisa di-upgrade hingga 64 GB. Jadi laptop ini punya 2 slot RAM DDR5 yang bisa diganti kapasitasnya hingga 64 GB. Kemudian slot M.2 NVMe-nya juga ada 2, satu sudah kepakai, yang satu lagi masih kosong. Jadi kita masih bisa tambah penyimpanan di laptop ini. Seperti yang saya bilang di awal, Asus ROG Strix Car 17 ini adalah laptop gaming terkuat dan terkencang yang bisa dibeli dengan uang. Sampai video ini dibuat, belum ada yang bisa ngalahin kemampuan prosesor AMD Ryzen 9 7945HX baik yang 3D maupun yang non-3D. Laptop ini cocok untuk para gamers yang nggak mau kompromi soal performa gaming, butuh performa terbaik dari sebuah laptop, atau yang butuh laptop gaming untuk menggantikan PC desktop. Di luar gaming, laptop ini cocok untuk para video editor yang butuh ngedit video di resolusi 8K. Jadi laptop ini kelasnya bukan 4K, bukan 6K, tapi lebih ke 8K video editing. Oke, itu dia tadi review Asus ROG Strix Car 17 X3D. Buat yang mau beli laptop gaming ini bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.